Salam sejahtera dalam Tuhan Yesus buat kita semua. Bapak Ibu, saya akan mengakhiri pembahasan tentang Yohanes pasal 8 ayat 1 sampai 11 tentang perempuan yang berzina dengan memberitahukan pada Bapak Ibu bahwa inti dari kisah itu muncul pada ayat 10 dan 11. Ketika Yesus bertanya pada perempuan itu, "Di manakah orang-orang yang mau melempari engkau?" Lalu perempuan itu berkata, "Mereka bubar." Yesus berkata, "Aku juga mengampuni engkau. Pergi dan jangan berbuat dosa lagi." Pernyataan ini pada dua teks terakhir ini menunjukkan pada kita, itulah kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah itu menerima keterbatasan kita, menerima keberdosaan kita, lalu Dia mengampuninya dan memberi kita satu ultimatum, jangan melakukan lagi. Bapak, Ibu, dan saya adalah orang-orang yang pernah berbuat dosa, dan mungkin hari ini kita sedang berbuat. Tapi dengarlah, waktu engkau datang pada Tuhan, secara sengaja atau tidak sengaja. Secara sengaja itu kesadaran kita sendiri membawa diri kita kepada Tuhan. Secara tidak sengaja ada orang-orang mengajak kita dalam persekutuan doa, dalam komsel ataupun dalam gereja, lalu kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Secara sengaja atau tidak sengaja kita datang pada Tuhan hari, kita meminta pengampunan, maka Dia sudah mengampuni kita. Karena kasih karunia itu besar buat kita. Waktu Dia mengampuni kita, bukan setelah mengampuni lalu Dia membuang kita, tapi kita berada dalam kontrolnya, berada dalam kemahakuasaannya, dan Dia menyertai kita sampai kepada kesudahan. Yang saya mau beritahu pada Bapak Ibu begini, kasih karunia Allah besar kepada kita. Dia memberi dirinya supaya kita diterima dalam dosa kita dan kita disucikan dalam darahnya yang kudus itu. Hari ini kita hidup di bawah kasih karunia yang besar kepada kita. Sebab itu, pergunakanlah kasih karunia itu dalam hidup. Pergunakanlah kasih karunia itu yang Tuhan telah berikan pada kita dengan memberikan kasih karunia itu kepada orang lain. Kita melihat orang yang terbatas, yang kurang, yang kita bisa tolong, kita tolong. Orang yang tidak mampu, tidak sanggup, kita bisa tolong, kita tolong. Jangan kita justru mencibirnya, menyalakannya, menindasnya, atau memperlakukan dia dengan tidak terhormat. Allah memperlakukan kita dengan terhormat ketika Dia memberi putranya yang tunggal, Yesus Kristus, tergantung di kayu salib untuk menebus dosa kita. Maka setelah Dia memperlakukan kita dengan terhormat, Dia juga berharap kita memperlakukan orang lain juga dengan terhormat. Sebab kasih karunia yang kita terima itu mesti kita juga bagikan kepada orang lain. Hari ini saya bilang pada Bapak Ibu bahwa kita hidup dalam kasih karunia. Maka biar kasih karunia itu mengalir dari diri kita kepada orang lain. Kalau kita bisa nolong orang, kita tolong. Tolonglah sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita bisa memaafkan orang, maafkanlah. Karena Allah memaafkan kita terus menerus. Kalau kita mesti menerima orang lain dan segala keterbatasannya, terimalah. Sebab Allah juga menerima kita dan segala keterbatasan kita. Itulah kasih karunia. Itulah pembuktian bahwa kita hidup di bawah kasih karunia. Dan orang yang hidup di bawah kasih karunia, pasti kasih karunia Allah melimpah di dalam dirinya. Dan jangan takut, kesuksesan dan keberhasilan adalah bagian daripada hidup orang-orang yang hidup di bawah kasih karunia itu. Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita.